Oke, halo, selamat siang. Nama budaya. Nama budaya. Hari ini kita masuk kembali di pelajaran kita yang ketiga, yaitu adalah pelajaran tentang sejarah Hari Asada. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sejarah Hari Asada. Sebelum kita mulai masuk ke pelajarannya, sebentar ya, Wesley sudah masuk ya. Kita tunggu Wesley masuk. Kalau Wesley sudah masuk, baru akan kita mulai ya. Romo, nama budaya, teman-teman, nama budaya. Nama budaya, Wesley. Oke, pelajaran kita hari ini akan diawali dengan membaca nama Karapata yang akan dipimpin oleh Nini ya. Silakan Nini. Yuk kita semua tangannya beranjali. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwa demi sang bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan sang Buddha sang bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dharmo Dharmang Namasami. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dharmaya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nawami. Sang Hasiswa sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Namo Sanghayang. Kita bersata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Nini. Oke, setelah kita belajar membacakan parita suci, marilah sekarang saatnya kita akan membahas PR-nya. Apakah sudah dikerjakan semua PR-nya? Sudah. Semua bisa menjawab? Semua bisa menjawab? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang saya minta kepada kalian untuk menjawab pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Saya tampilkan di sini. Romo yang itu kan ada 8. 9-nya mana? 9. Hah? Maksudnya? Yang 9. Maksudnya Bukan yang 1. 9-nya yang mana? Oh iya. ada kan? Ada. Nah, sekarang saya minta nomor 1 dibacakan. Tunggu sebentar ya, saya buka dari sini. Nomor 1 dibacakan oleh Jilian. Cil? Satu mendatar ya, satu mendatar, satu mendatar. Tempat mencapai penerangan sempurna. Jawabannya apa, Jilian? Body. Semua menjawab body? Iya, Romo. Ya, Romo. Ya, Ini Romo. menjawab apa? Body kan? Ya. Oke ya. Yang betul jawabannya adalah body ya, body. Oke, satu menurun dibacakan oleh Caca. Caca kemana? Di Jilian? Yuk, Caca.
1 menurun. Halo, apa jawabannya? Nomor 1 menurun, Caca. Tempat mencapai penerangan sempurna. Apa jawabannya? Budagaya. Semua menjawab budagaya. Ya, Romo. Iya, Romo. Nini menjawab apa? Buat gaya. Budgaya. Budagaya ya. Budagaya. Tunggu ya. Nah, budagaya sebenarnya ya. Budagaya. Budagaya. Jawabannya adalah budagaya ya. Budagaya. Kalau budgaya itu masih ada lebih. Kotaknya masih ada lebih. Romo, tapi kami jawabnya budagaya. Oh iya, budagaya. Oke. Sekarang nomor 3 menurun. 3 menurun dibacakan oleh Nini. Hari raya di bulan Mei. Waisak. Oke, semua menjawab Waisak. Iya, Romo. Iya, Romo. Oke, jawabannya adalah Waisak. Oke, sekarang nomor 4 mendatar. 4 mendatar dibacakan oleh Wesley. Salah. 4 mendatar. Nama lain pohon bodi. Pohon salah, Romo. Salah. Oke, salah ya, salah ya. Salah. Owen jawabannya apa? Asata. Jawaban ini apa? Asata, Romo. Oke, jawabannya yang betul adalah Asata. Jilian menjawab apa? Oke, betul ya, Asata ya. 4 mendatar itu Asata ya. Oke, sekarang nomor 5. 5 menurun. 5 menurun dijawab oleh Owen. Gotama. Dibaca dulu soalnya, Owen. Nama keluarga Siddhartha. Gotama. Gotama. Jawaban yang betul adalah Gotama ya. Memang ada lebih 1 kotak ya, tapi yang betul ada kurang 1 kotak. Tapi jawaban yang betul adalah Gotama ya. Sebenarnya Romo yang pas kotaknya itu Gautama. Ya, kotaknya yang pas adalah Gautama. Tapi karena ini kotaknya masih ada kurang, yang di 7 mendatar, jadi jawabannya adalah Gotama. Jilian, Caca, jawabannya apa? Gotama. Oke, Nini jawabannya apa? Gotama. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 menurun. Nomor 6 menurun. Silakan dijawab oleh Jilian. Hah? Jawabannya? Apa Jilian jawabannya, Jilian? Oke, jawabannya adalah Borobudur. Selain Borobudur salah ya. Jawabannya yang paling betul adalah Borobudur. Selain Borobudur salah. Sekarang nomor 7 mendatar dibacakan oleh
Caca. Ini salah. Kok? Asata tadi hilang. Caca, 7 mendatar. Asata. Halo? Apa, Romo? Oh, itu. Karisa. Apa jawabannya, Karisa? Apa sih? Apa, Caca? 3. Oke ya, jawabannya yang betul adalah 3. Selain 3, salah ya. Jawabannya adalah 3. Bukan. Yang nomor berapa, Romo? 7. 7 mendatar ya. 7 mendatar ya. 3. Sekarang nomor 8 menurun. 8 menurun dibacakan oleh Wesley. 7 menurun. Mana? 7 menurun, Romo. 8 mendatar ya. Hah? 7 mendatar. 7 mendatar tadi ya. Tadi 7 mendatar ya. Tadi 7 mendatar jawabannya 3. Nah, sekarang nomor 8 mendatar. Iya, 8 mendatar ya. Peristiwa, Romo. Soalnya dibaca dulu. Lengkapi kata di dalam kurung. 3. Peristiwa. Oke, jawabannya yang paling betul adalah peristiwa. Selain itu salah. Peristiwa. Oke, sekarang nomor 9. Harusnya sih ini 9 mendatar ya. Harusnya 9 mendatar ya. Di situ ditulis 9 menurun ya. Yang 9 mendatar ya. Oke, 9 mendatar. Soalnya dibacakan oleh Nini. Silakan Nini dijawab 9 mendatar. Aja ini nomor 9 ya, Bus ya. Tempat bertapa Siddhartha di hutan Uruvela. Ini kok lebih satu kota. Di mana jawabannya? Uruvela. Oke, jawabannya adalah Uruvela. Pakai V ya. Uruvela. Oke, Jilian menjawab apa nomor 9? Oke, Wesley menjawab apa? Uruvela, Romo. Oke, Uruvela ya, betul ya. Jawabannya memang adalah Uruvela. Oke, terima kasih tadi yang salah cuma Wesley ya. Wesley ada salah satu tadi di pohon bodi ya nama lainnya. Jadi nama lain pohon Ya, Romo. ya. Nama lain pohon bodinya apa tadi ya, Romo? Asata. Asata ya? Oh, Ya, bukan asata. Sata. Bukan salah, Asata. Oh. Asata. SATA. Kalau salah pohon apa itu, Romo? Salah itu pohon tempat di mana Sang Buddha parinibbana. Oh. Beda pohon. Parinibbana. Di Soalnya di sini yang kemarin saya baca ada petapa Siddhartha bermeditasi di bawah pohon sala. Jadi saya pikir salah gitu. Asata. Ya, Asata. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Kita sekarang masuk di pelajaran tentang sejarah Hari Asada. Ada yang tahu nggak apa itu Hari Asada? Pertama kalinya Buddha membabarkan Dharma kepada 5 petapa. Romo. Apa, Won? Nomor 2 sama 8 menurun nggak? Belum, Romo.
Hah? Nomor 2 sama 8 menurun belum, Romo? Oh iya ya, nomor 2 sama 8 menurun belum ya? Oke. Iya, 8 menurun belum ya? 8 menurun. Iya, betul. 8 menurun. Awan ya yang jawab ya. Tunggu. Saya tampilkan lagi ya. Oh ini ya, 8 menurun ya. Oke. Awan jawab 8 menurun ya. Bulan-bulan bisa Waisak. Purnama. Oke, betul. Purnama ya, purnama. Oke. Sekarang nomor 2 mendatar. 2 mendatar tadi sudah ya kayaknya. 2 mendatar. Belum ya? Oke. 2 mendatar saya minta dijawab oleh Nini ya. Coba Nini, 2 mendatar apa? Tercapailah cita-cita. Tercapai cita-citanya. Siddhartha. Dilian menjawab apa? Owen? Siddhartha. Wesley? Siddhartha. Oke, Siddhartha. Betul ya, jawabannya adalah Siddhartha ya. Siddhartha. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Hari Asada ya. Hari Asada itu adalah hari apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu saya akan tampilkan video. Silakan disaksikan videonya ya. Sekarang silakan mikrofonnya dimatikan semua ya. Silakan. Oke, silakan. Saya akan tampilkan video. Romo, aku permisi sebentar. Oke. Tunggu sebentar ya, saya buka videonya ya. Sejarah Hari Asada. Tunggu sebentar ya, videonya baru proses. Oke, silakan disaksikan ini videonya. Ini Hari Waisak Bu ya. Aku ingati. Saya buka langsung ke Pertama, Parinibbana utama. Sudah mencapai arah tentang hari Asada. Bisa. Hari Asada. Hari Asada memperingati saat pertama kali Sang Buddha memberikan khotbah damainya kepada 5 orang pertapa. 5 orang pertapa itu adalah Asaji, Mahanama, Undana, Padya, dan Wapa. Khotbah pertama Sang Buddha itu dinamakan khotbah Dhammacakka Pavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda dharma. Oke, sudah. Itu tadi adalah tentang Hari Asada ya. Sudah tahu kan Hari Asada? Hari Asada adalah hari khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita foto dulu. Romo, kekecilan suara Romo. Hah? Oke, dulu ya. Keraskan dikit. Kecilan. Oke, tunggu sebentar, saya matikan mic-nya ya. Ini mic-nya yang salah. Oke, tunggu sebentar. Bagaimana suaranya? Masih kecil? Halo? Bagaimana suaranya masih kecil?
Masih kok. Oke, tunggu ya. Tunggu ya. Cek tes. Sudah, Romo. Oke, sudah jelas kan? Sudah. Oke, kalau sudah jelas kita foto dulu ya. Awan, nyalakan kameranya, Awan. Ya. Kita foto dulu. Ada. Oke. Oke, yuk kita foto. Awan mati lagi. Kan? Kenapa, Awan? Cuma Mati aja. kan dia titik tetek. Kamu titik apa? Sama yang titik tetek. Nah, ini udah nyala, Awan. Yuk, kita foto dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Tunggu sebentar ya. Ulang. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang sejarah hari Asada, hari Asada. Nah, tadi kita sudah melihat satu video tentang hari Asada. Hari Asada adalah hari di mana Sang Buddha membabarkan Dharma pertama kalinya kepada 5 orang pertapa. Ada yang sudah tahu siapa nama-nama 5 orang pertapa itu? Di sekolah minggu saya sudah pernah. Oh, Nini tahu. Oke, coba kalau Nini tahu, coba saya pin videonya. Silakan sebutkan nama 5 orang pertapa. Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wapa. Oke, bagus Nini. Terima kasih. Saya minum dulu. Wan ini sudah pandai ya menghafal nama 5 orang pertapa. Selain ini ada yang sudah tahu nama 5 orang pertapa. Owen sudah tahu? Belum ya, Owen? Belum. Wesley? Belum, Romo. Lilian, Caca juga belum ya. Padahal kita di sekolah minggu pernah juga loh membahas tentang 5 orang pertapa ini. Asaji, Mahanama, Badia, Wapa. Itu sudah pernah kita bahas ya. Oke, nah tapi nanti juga akan kita cari tahu ya. Nanti akan kita cari tahu siapakah 5 orang pertapa itu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pelajarannya. Nah, kalau kalian bisa melihat gambar ini, ini adalah gambar ilustrasi. Ini hanya gambaran saja ya, gambaran ilustrasi saja ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma. Ini adalah hanya ilustrasi Sang Buddha mengajarkan Dharma. Sang Buddha mengajarkan Dharma. Nah, di hari Asada itu biasanya diperingati pada bulan apa? Ada yang tahu nggak? Hari Asada diperingati pada bulan apa? Nggak tahu. Kayaknya bulan apa? Kenapa? Kalau Waisak biasanya diperingati bulan apa? Mei dan atau Juni. Mei atau Juni. Kalau Asada itu diperingati setelah hari Waisak, 1 bulan setelah hari Waisak. 2 bulan setelah hari Waisak. Oh, berarti dirayakan di bulan Juli ya. Juli, di bulan Juli atau Agustus dirayakannya. Dirayakannya itu di bulan Juli atau Agustus. Nanti setelah hari Asada ada 1 bulan lagi, ada hari raya lagi. Hari raya
Katina. Sudah pernah mendengar Hari Raya Katina? Belum sama Belum? sekali. Kayaknya pernah lah. Kayaknya Belum. pernah kan? Wesley pun kayaknya pernah. Setelah itu nanti kita akan juga belajar tentang Hari Raya Maga Puja. Maga Puja. Pernah mendengar kata-kata itu? Maga Puja. Belum ya. Maga Puja itu biasanya diperingati bertepatan dengan perayaan Cap Gomeh. Itu adalah perayaan Hari Raya Maga Puja. Oke, nah sekarang kita hanya belajar tentang satu saja dulu, tentang yaitu belajar tentang sejarah Hari Asada. Tentang sejarah Hari Asada. Nah, sebelum kita belajar tentang sejarah Hari Asada, saya mau memberikan sebuah cerita dulu ya. Ini sebuah cerita ya. Silakan didengarkan ya ceritanya ya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 87. Kalau enggak, kalian juga bisa lihat di layar HP kalian masing-masing karena ada di sini ya. Zaman dahulu sebelum manusia mengenal agama, mereka menyembah batu. Mereka itu menyembah batu. Mereka menyembah batu sebagai tempat untuk meminta dan berlindung. Mereka memuja dewa dengan mempersembahkan kurban. Mereka yakin bahwa hidupnya akan bahagia dengan mengorbankan binatang. Ini yang mereka kenal sebelum mereka mengenal agama ya, sebelum mereka mengenal agama. Buddha lalu mengajarkan cinta kasih. Jangan mengorbankan makhluk lain demi kebahagiaan diri sendiri. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, di sini dikatakan kebahagiaan seseorang ditentukan oleh diri sendiri. Jika kita selalu berbuat baik, kita akan menerima hasil yang baik. Jika perbuatannya jahat, hasilnya penderitaan. Jika ingin kaya, berbuatlah dermawan. Jika ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kebahagiaan ditentukan oleh dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki karmanya sendiri-sendiri. Seperti parita yang sering kita baca setiap kita sekolah minggu online, waktu kalian meditasi, akulah pemilik karmaku sendiri. Apapun karma yang ku perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diperolehnya. Nah, maka dari itu, kalau kalian mau mendapatkan karma baik, kalian harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kalian mau mendapatkan karma buruk, maka kalian harus melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ada yang tahu nggak contoh perbuatan baik? Ada yang tahu contoh perbuatan baik seperti apa? Kalau ini contoh perbuatan baik nggak membunuh binatang? Tidak, Romo. Tidak kan? Nah, membunuh binatang ini adalah contoh perbuatan buruk. Nanti akan mengakibatkan karma buruk ya. Nah, kalau ini contoh perbuatan baik nggak? Coba ada yang bisa melihatnya tulisannya. Tulisannya adalah meminta bantuan paranormal. Ini perbuatan baik apa tidak? Baik. Ayo, baik. Kalau menurut Nini baik. Kalau menurut Jilian sama Caca meminta bantuan kepada dukun. Ini perbuatan baik apa tidak? Baik. Wesley, kalau meminta bantuan kepada para dukun, perbuatan baik apa tidak? Baik, Romo. Baik. Awan, meminta bantuan kepada dukun, perbuatan baik apa tidak? Awan kemana ya? Oh, ini ya. Awan. Awan, mikrofonnya mati, Awan.
Nah, Baik, Romo. perbuatan baik. Tidak Oh, baik. tidak. Oke, ada 3 orang yang mengatakan meminta bantuan paranormal adalah perbuatan baik. Terus ada juga yang mengatakan meminta bantuan paranormal adalah perbuatan tidak baik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah meminta bantuan kepada paranormal, kepada dukun itu tidak baik ya. Yang betul cuma Owen. Kalian bertiga salah, Owen yang betul ya. Jadi kalau kita minta-minta ke dukun itu nggak boleh sebenarnya ya. Datang ke dukun. Berdosa. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Dukun itu sebenarnya kayak apa? Kayak peramal gitu. Ya, betul. Seperti peramal ya. Nggak boleh. Karena di sini dikatakan apa nih? Coba dikatakan, Sang Buddha kan sudah mengatakan, ini loh. Setiap manusia karma sendiri. Karmanya sendiri. Ini yang dikatakan oleh Sang Buddha ya. Setiap manusia memiliki karmanya sendiri-sendiri. Maka dari itu kita tidak perlu minta-minta kepada dukun ya. Oke, sekarang saatnya saya akan menceritakan tentang sejarah Hari Raya Asada. Saya minta kepada kalian untuk belajar membaca ya, untuk belajar membaca. Silakan ini yang ini dibacakan oleh Caca dulu ya. Mana Caca? Buddha menemui 5 petapa. Nah, Caca membacakan ini ya. Yang saya lingkarin merah. Oke, silakan Caca. Pas sekali. Mama, aku minum sebentar ya. Oke, Owen. Halo Caca. Coba bacakan ini yang saya lingkarin merah, Caca. Caca boleh lihat di buku paketnya ya, ada di halaman 88 juga. Yuk coba Caca bacakan. Harisan aku baca ini. Fokus ya. Sudah Caca? Oke, sudah ya. Sekarang gantian saya membacanya ya. Nah, Pertapa Siddhartha setelah menjadi Buddha, ya, Pertapa Siddhartha setelah menjadi Buddha, Buddha lalu akan menyebarkan Dharma. Buddha akan menyebarkan Dharma. Maka dari itu, Sang Buddha menemui 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana, di tempat di mana 5 pertapa tinggal, yaitu di Taman Rusa Isipatana. Kelima pertapa itu adalah teman dari Sang Buddha pada saat bertapa di hutan Uruvela. Mereka bertapa dengan cara menyiksa diri. Kelima pertapa itulah yang layak menerima Dharma. Dharma sudah ditemukan oleh Sang Buddha. Awalnya Buddha tidak disambut baik oleh mereka. Nah, jadi setelah Sang Buddha menemui 5 orang pertapa di hutan Uruvela, 5 orang pertapa ini awalnya tidak menerima Sang Buddha karena Sang Buddha itu pada waktu itu dikira belum mencapai
belum mencapai penerangan sempurna. Karena 5 orang pertapa ini bertapa dengan cara yang keras, dengan cara menyiksa diri. Kalian pernah nggak makan sehari cuma 1 butir nasi? Gak mungkin. Nggak mungkin kan? Nah, ini namanya pertapa menyiksa diri. Dia itu makannya 1 hari cuma 1 butir nasi. Kalau nggak 1 butir nasi, dia makan buah cuma 1 biji. Misalkan makan pisang 1 hari cuma 1 buah pisang. Makan mangga 1 buah mangga. Terus dia tidak pakai alas kaki. Tidak mandi. Kalian ditahan nggak kalau seminggu tidak mandi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada yang tahan nggak seminggu nggak mandi? Ya, pernah seminggu nggak mandi? Ada yang pernah seminggu nggak mandi? Wesley pernah 1 minggu nggak mandi. Weh, Wesley, tepuk tangan buat Wesley ya. Sudah jadi pertapa itu ya, sudah jadi pertapa. Jadi ini adalah cara pertapaan yang menyiksa diri, tidak boleh dilakukan ya itu sebenarnya ya. 1 hari makan cuma 1 butir nasi, 1 hari minum cuma 1 gelas, itu nggak boleh ya. Jadi makan minum harus secukupnya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk membaca bagian bawahnya. Saya minta kepada Wesley untuk membaca paragraf yang ini. Kelima petapa telah membuat kesepakatan jangan menyambut betapa Gautama seperti layaknya guru. Kelima petapa lupa akan kata-katanya. Mereka menyambut kedatangan Buddha. Kelima petapa menyapa dengan sopan, mengambil mangkoknya, mencuci kakinya, merapikan jubahnya, menyiapkan tempat duduknya. Buddha menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian mereka duduk mendengar dharma. Terima kasih Wesley. Jadi kelima pertapa tadi karena melihat Sang Buddha datang, dia sebenarnya tidak suka. Makanya mereka membuat sebuah kesepakatan. Nanti pertapa Gautama nggak usah disambut ya. Seperti layaknya seorang guru, mereka seperti itu. Namun ketika Sang Buddha mendekat dan Sang Buddha sudah ada di dekat mereka, malah mereka lupa dengan kesepakatan mereka tadi karena atas keagungan dari Sang Buddha. Mereka malah menyambut kedatangan Sang Buddha. Kelima pertapa tadi menyapa Sang Buddha dengan sangat-sangat sopan. Mengambil mangkuknya, mencuci kaki Sang Buddha, merapikan jubahnya, menyiapkan tempat duduknya, dan juga pada waktu itu setelah Sang Buddha duduk, Sang Buddha menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian mereka duduk lalu mendengarkan dharma dari Sang Buddha. Nah, di gambar ini adalah hanya ilustrasi ya. Coba kalian lihat nih ya. Ini Sang Buddha sedang dicuci kakinya. Sang Buddha sedang dicuci kakinya. Ini mangkoknya patah. Kalian tahu kan mangkok ini patah namanya ya? Patah. Tahu nggak patah itu apa? Kita kan kemarin pernah sekolah minggu. Ya udah, dia kok nggak tahu. Sekolah minggu. Rasanya kayak apa? Kayak pila gitu. Ayo. Tahu. Patah itu kita kan 3 minggu yang lalu kita pernah sekolah minggu online dan kita membahas tentang namanya pindah patah. Pindah patah. Siapa yang kemarin ikut sekolah minggu tentang pindah patah? Ikut kan? Nah, para bantenya kan membawa mangkok ini.
yang saya kasih tahu itu kemarin bantainya kan bawa mangkuk ini. Nah, mangkuk ini namanya itu patah kalau kalian masih ingat ya. Jadi bantainya keliling kampung, keliling desa itu bawa mangkuk itu. Mangkuk itu namanya patah. Dan tidak membawa alas kaki kan? Sang Buddha coba lihat, tidak memakai alas kaki kan? Tidak. Nah, waktu pindah patah kemarin juga bantainya tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal. Nah, ketika dia sampai pulang kembali, makanya dicuci kakinya. Nah, itu adalah tentang patah ya, pindah patah ya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi setelah Sang Buddha membabarkan Dharma kepada 5 orang pertapa, akhirnya nanti ini di sini ya. Disinilah nanti Sang Buddha membabarkan khotbahnya pertama kali kepada 5 orang itu, 5 orang pertapa, kepada Asaji, Mahanama. Oke, sekarang saya ya. 5 petapa itu kan lupa atas kata-katanya. Nah, Baguslah kok lupa, kok enggak mana? Kok enggak iya. Baguslah, betul Lawan. Bagus. Betul Lawan. Bagus memang karena keagungan dari Sang Buddha mereka bisa sampai lupa. Saya minta ini dibacakan oleh Nini ya, Nini. Oke, silakan Nini. Pertama kali Buddha membabarkan Dharma kepada 5 petapa. Bertempat di Taman Rusa Ispatana, khotbahnya disebut Dhammacakka Pawatana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda Dharma kelima petapa tersebut bernama Asaji, Kondana, Mahanama, Badia, dan Wapa. Buddha mengajarkan 2 cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar hawa nafsu. Selesai berkhotbah, Kondana memperoleh mata Dharma. Oke, terima kasih Nini. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kemarin kita melihat tentang hari Waisak, Sang Buddha perayaan Waisak itu dirayakan di Candi Borobudur. Lalu memperingati 3 peristiwa penting, peristiwa kelahiran, peristiwa mencapai penerangan sempurna, mencapai parinibbana, itu kan di tempat-tempat berbeda. Ada di Taman Lumbini, ada di Buddha Gaya, ada juga di Kusinara. Nah, sekarang Sang Buddha membabarkan dharmanya kepada 5 orang pertapa itu di mana? Di Taman Rusa Isipatana. Oh, Isipatana. Namanya adalah di Taman Rusa Isipatana. Sang Buddha pada waktu itu membabarkan khotbah Dhamma yang bernama Dhammacakka Pawatana Sutta. Coba katakan Dhammacakka Pawatana Sutta. Dhammacakka Pawatana Sutta. Pawatana kobannya itu Dhammacakka Pawatana Sutta. Dhammacakka Pawatana Sutta. Kalau kalian nggak bisa lihat yang ada di layar kalian, kalian juga boleh lihat di buku paket ya. Ini ada di buku paket ya. Di buku paket halaman 89. Ini yang di halaman Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah, Dhammacakka Pawatana Sutta itu artinya adalah khotbah pemutaran roda Dhamma. Ya, jadi Dhammacakka Pawatana Sutta adalah khotbah pemutaran roda Dhamma. Kalau kalian kemarin ada yang menggambar buku paritanya tentang gambar roda Dharma, itu adalah gambar
roda dharma ya. Roda dharma itu gambar pemutaran roda dharma, pemutaran. Bagaimana Jilian? Oh, Jilian, kami nggak mendengar suara Jilian ya. Ada yang mendengar suara Jilian nggak? Enggak, Romo. Enggak, Romo. Jelas, patah-patah. Gimana Jilian? Kelima pertapa sudah membuat kesepakatan. Oh, kesepakatan apa gitu kan? Kesepakatan apa? Itu tadi kesepakatannya. Nomor 1 kesepakatannya kalau Sang Buddha datang tidak usah disapa. Kalau Sang Buddha datang tidak usah dilayani. Ya, kesepakatan. Kesepakatan itu persetujuan ya. Jilian tanya kesepakatan itu apa kan? Iya kan? Kesepakatan itu persetujuan ya. Mereka menyetujui sebuah hal ya. Sepakat apa tidak gitu kan? Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Khotbahnya bernama khotbah pemutaran roda dhamma. Kelima pertapa itu namanya, karena tadi kalian yang tahu cuma Nini, ini adalah nama kelima pertapa tadi. Ada Asaji, Kondana, Mahanama, Badia, dan Wapa. Ini adalah nama 5 orang pertapa ya. Silakan diingat-ingat. Asaji, Kondana, Mahanama, Badia, dan Wapa. Buddha mengajarkan 2 cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar hawa nafsu. Selesai berkhotbah, Kondana mencapai mata dhamma. Mata dhamma itu adalah salah satu tingkat kesucian ya. Salah satu tingkat kesucian namanya mata dhamma. Nanti saja kita belajar tentang mata dhamma ini. Roma, petapa Siddhartha sudah mencapai penerangan sempurna. Cahayanya kok agak kayak pelangi-pelangi gitu. Iya kali. Ada yang tahu nggak bendera Buddhis? Ada yang tahu bendera Buddhis? Tahu? Nah, cahaya bendera Buddhis itu, cahaya bendera Buddhis itu keluar dari cahaya Sang Buddha. Ini ya, ini cahayanya adalah cahaya Sang Buddha dengan memancarkan warna-warni seperti bendera Buddhis. Juga kenapa yang ketiga yang Buddha menugaskan siswanya menyebarkan dhamma, kok cuma 4 bikunya? Kok cuma Oke, 4? ini kan cuma gambar ilustrasi ya, Wan. Ini cuma gambar ilustrasi ya. Mungkin gambar satu orangnya di sampingnya kepotong atau bagaimana ya, Wan. Ini cuma gambar ilustrasi ya. Atau sudah pergi? Hah? Atau sudah pergi? Bisa juga sudah pergi. Halo, Vigo, selamat siang. Namo Buddhaya, Vigo. Iya, Vigo, Namo Buddhaya. Tunggu sebentar ya, Vigo ya. 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi Vigo ya. Ya, Romo. Oke. Ya, Itu tadi. Oh ya, oke, Yellow Lemon Tree. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah paragraf yang terakhir. Sekarang saya yang baca ya. Saya yang baca dulu ya. Kelima pertapa tadi
kelima pertapa tadi. Siapa kelima pertapa namanya? Ada yang masih ingat siapa nama 5 pertapa? Asaji, Mahanama, Kundana, Badia, dan Wapa. Mahanama, Badia, dan Wapa. Oke, itu ini siapa yang chatting ya? Oh, Karisa nangis. Oke, Jilian, nggak apa-apa ya Jilian. Oke. Jadi kelima pertapa tadi ditabiskan menjadi biku oleh Sang Buddha. Lalu Sang Buddha kemudian membentuk sangga. Sangha inilah adalah perkumpulan para biku. Sangha itu adalah kumpulan dari para bante dan bikuni ya. Kumpulan dari bante, sefu itu namanya sangha. Oh, oke. Nah, pada waktu itu Sang Buddha adalah sebagai ketua sangga pertama. Sejak saat itu terbentuklah 3 permata, yaitu permata Buddha, Dharma, dan Sangha. 3 permata itulah disebut dengan sebutan Tiratana atau Triratna. Setelah Sangha terbentuk, lalu Buddha memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan Dharma ke seluruh dunia. Lalu hari Asada diperingati 2 bulan setelah hari Raya Waisak. Biasanya jatuh pada bulan Juli kan? Nah ini kan betul kan? Asada tidak disebut sebagai hari raya, tetapi disebut sebagai hari besar. Karena hari itu bukan hari libur nasional. Sama dengan bulan Juli. Oke ya. Oke, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pelajarannya, sebelum kita kasih PR kepada kalian, silakan kalian bertanya dulu. Nggak ada, Romo, udah habis. Yakin nggak ada? Nggak, silakan bertanya dulu. Ayo, Jilian, Owen. Romo, 3 permata itu apa? Loh, 3 permata itu apa tadi? Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, 3 permata itu adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu adalah 3 permata ya. Dharma adalah pelajarannya Buddha, ajaran. Hah? Dharma itu adalah ajaran Buddha. Ya, betul, Owen. Dharma itu adalah ajaran Buddha. Kalau Sangha itu adalah apa? Sangha? Kesal kenapa? Sangha adalah kumpulan dari para bante dan bikuni. Kumpulan para biku, kumpulan para bante itu disebut sangha. Kenapa Jilian Caca nangis? Kesal. Karena kesal. Kenapa kesal? Jilian, kami nggak mendengar suara Jilian begitu jelas ya. Ya. Jilian pakai Bluetooth speaker ya Jilian ya. Jilian pakai Bluetooth speaker ya? Iya ya. Oh, kami nggak dengar suara Jilian dengan jelas karena Jilian pakai Bluetooth speaker. Jadi mic Jilian itu masuk ke Bluetooth speaker. Makanya kalau Bluetooth speakernya didekatkan kepada Jilian, kami masih bisa mendengar suara Jilian. Jangan dijauhkan ya Bluetooth speakernya. Nanti kami nggak dengar suara Jilian dengan jelas. Oke, jadi kita tadi belajar tentang namanya sejarah hari Asada. Kita belajar tentang sejarah hari Asada. Kenapa kesal sama saya? Kenapa? Kita nggak dengar suara Jilian kan? Kita nggak dengar suara Jilian sama Caca kan? Ya. Iya kan? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Enggak.
Tunggu ya, Vigo ya. Vigo tunggu ya. Hari Asada itu adalah memperingati tentang apa tadi hari Asada? Tentang pertama kali Buddha mengabarkan Dharma kepada 5 petapa. Tentang khotbah Dharma yang pertama dari Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Yaitu 5 orang pertapa itu siapa 5 orang pertapa? Kami nggak dengar suara Jilian ya, bukan karena tidak menjawab pertanyaannya Jilian. Saya nggak dengar suaranya Jilian. Gimana Jilian? Coba Jilian nyalakan dulu mikrofonnya. Coba Jilian ngomong dulu. Ada yang dengar suara Jilian? Tidak. Wesley dengar suara Jilian? Tidak. Nini dengar suara Jilian? Enggak. Enggak Jilian. Romo udah bisa dengar. Ah, ini sudah bisa dengar. Sekarang sudah bisa. Oke, ini sudah bisa dengar. Tadi kami nggak dengar suara Jilian sama Caca. Ayo Caca mau tanya apa? Ini sudah dengar suaranya ini. Udah kelewatan. Ini udah kelewatan. Nah, ini baru dengar suaranya nih. Kami baru dengar suaranya nih ya. Ini kami baru dengar. Tadi kami nggak dengar suaranya. Jika pernah Buddha. Di mana Buddha dibakar? Oh, di mana Buddha dibakar? Di mana Buddha dibakar? Sang Buddha parinibbana atau wafat dibakarnya di Kusinara. Di Kusinara. Ya. Sudah tahu? Jadi mayatnya Sang Buddha dibakar lah berarti. Ya, sama-sama Caca. Jadi Sang Buddha itu meninggalnya dibakar ya atau dikremasi ya, dibakar. Nah, setelah dibakar, abu dari Sang Buddha itu dibagi-bagikan. Abu sisa pembakaran dari mayat Sang Buddha dibagi-bagikan kepada para muridnya. Lalu dibuatkan candi, dibuatkan stupa. Ada yang tahu stupa enggak? Enggak. Oh, nanti kita akan belajar itu ya. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan PR kalian sebelum kita akhiri pelajarannya ya. PR untuk kalian silakan dikerjakan halaman 92. Halaman 92 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, nomor 1 sampai 5 ya. Oke, sudah tahu? Ada 5 soal ya, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian tulis soal dan jawabannya. Minggu depan akan kita bahas ya. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu kembali di kelas online. Nah, sekarang kalian beranjali. Sekarang gantian saya ya yang membaca nama Karapata ya. Karena biasanya sering kalian yang membaca. Sekarang gantian saya yang membaca ya. Yuk semua tangannya beranjali. Wesley, kenapa kameranya dimatikan, Wesley? Sudah nyala, yuk kita beranjali. Setelah ini nanti saya akan masuk di kelas 1. Arahang sama Sambuddho Bhagawa.
Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih sudah belajar pada siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.